Shalom, selamat datang kembali di channel favorit kita, Injil Inspiratif. Kali ini kita akan mendengarkan penjelasan terkait pertanyaan yang ditanyakan oleh salah satu penonton video channel Injil Inspiratif ini di video sebelumnya. Secara singkat, pertanyaan orang tersebut bertanya begini: jika ada kehidupan di planet lain, apakah Yesus juga menjadi juru selamat makhluk di planet-planet itu, bukan hanya manusia di bumi? Baiklah, berikut ini channel Injil Inspiratif berusaha untuk menjawab pertanyaan ini sedetail mungkin berdasarkan kebenaran Alkitab. Memang benar bahwa alam semesta yang diciptakan Allah sangatlah luas dengan triliunan galaksi dan planet. Namun Alkitab mengajarkan bahwa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah dan ditempatkan di planet bumi ini. Itu kita bisa lihat pada kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 27. Yesus Kristus datang ke dunia sebagai manusia untuk menebus dosa umat manusia. Kita bisa lihat juga di Yohanes 1 ayat 14 dan 1 Timotius 2 ayat 5. Walaupun kemungkinan ada kehidupan di planet lain, Alkitab menyatakan bahwa Yesus datang secara spesifik untuk menebus dosa umat manusia di bumi ini. Rasul Paulus mengatakan dalam Roma 5 ayat 12 bahwa dosa masuk ke dalam dunia ini melalui satu orang, Adam. Demikian pula kasih karunia Allah datang melalui satu orang, Yesus Kristus, untuk menebus banyak orang. Jadi fokus penebusan Kristus adalah umat manusia yang ada di bumi ini. Kita percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat umat manusia. Itu pada Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Melalui kematian dan kebangkitannya, Ia telah mengalahkan dosa dan maut, memberi keselamatan kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tidak ada nama lain yang diberikan Allah kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Begitu juga Alkitab menyatakan bahwa bumi diciptakan untuk dihuni oleh manusia. Kita bisa lihat di Yesaya 45 ayat 18. Ini menunjukkan bahwa manusia memiliki tempat yang unik dan khusus dalam penciptaan Allah. Dalam perjanjian lama, fokus pemeliharaan dan penyelamatan Allah adalah umat Israel, keturunan Adam di bumi. Ini menunjukkan bahwa program Allah terpusat pada umat manusia di bumi. Malaikat yang memberitakan kelahiran Yesus kepada gembala-gembala mengatakan bahwa kelahirannya membawa kabar baik dan sukacita bagi semua bangsa, bukan makhluk di tempat lain. Yesus berinkarnasi menjadi manusia, bukan makhluk lain. Ia adalah keturunan Abraham dan Daud. Kita bisa lihat di Matius 1 ayat 1, untuk menebus dosa umat manusia yang ada di bumi ini. Rasul Paulus mengatakan mujizat dan mujizat yang ia lakukan oleh kuasa Kristus adalah tanda bagi orang-orang yang tidak percaya. Kita bisa lihat pada 1 Korintus 14 ayat 22. Dan ini mengimplikasikan sasaran karya Kristus adalah manusia di bumi. Alkitab juga menyatakan bahwa pada akhir zaman nanti, semua lutut akan bertelut dan semua lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan untuk kemuliaan Allah Bapa. Filipi 2 ayat 10-11. Ini mencakup manusia yang ada di bumi ini. Jadi intinya, walaupun Allah berkuasa atas semesta, fokus utama penciptaan dan penebusannya adalah umat manusia yang ada di bumi ini. Karena kita diciptakan segambar dan serupa dengannya, Kristus adalah satu-satunya juru selamat kita. Untuk tambahan, dalam perjanjian baru, para rasul melakukan misi mereka hanya ke wilayah-wilayah bumi yang ditinggali manusia, tidak ke planet atau galaksi lain. Ini menunjukkan fokus pemberitaan Injil adalah kepada umat manusia yang ada di bumi. Matius 28 ayat 19-20, Yesus memberi perintah agar para muridnya pergi ke segala bangsa di bumi untuk membaptis dan mengajar. Tidak disebutkan perintah untuk pergi ke planet atau galaksi lain.
Dalam khotbah Petrus pada hari Pentakosta, ia menyebut tentang penggenapan nubuat Nabi Yoel yang menubuatkan tentang penumpahan Roh Kudus atas semua manusia, bukan makhluk lain. Itu terdapat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 17. Dalam pemulihan alam semesta kelak yang dicatat dalam Roma 8 dan Wahyu 21 sampai dengan Wahyu 22, fokusnya adalah bumi yang telah diperbaharui dan Yerusalem baru sebagai kediaman umat tebusan Allah, yaitu umat manusia yang diselamatkan. Begitu juga dalam doa Bapa kami, Matius 6 ayat 9 sampai 13. Yesus mengajarkan untuk berdoa mohon penyempurnaan kehendak Allah di bumi, bukan di planet atau galaksi lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa baik dalam penciptaan, penebusan maupun restorasi alam semesta ini, fokus Allah adalah umat manusia di bumi ini. Yesus adalah satu-satunya juru selamat bagi umat manusia, dan kita diselamatkan hanya oleh iman kepadanya. Dari intinya, walaupun mungkin ada kehidupan di tempat lain, fokus dan tujuan karya penebusan Kristus adalah untuk umat manusia yang ada di bumi ini. Karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, Kristus adalah satu-satunya juru selamat umat manusia, dan melalui iman kepadanya kita memiliki keselamatan kekal. Semoga penjelasan ini membantu memperkuat keyakinan akan kebenaran Alkitab tentang Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.